Salam Bapak Ibu saudara semua. Kami bersyukur kembali bisa ada di rumah Tuhan hari Tuhan atau hari Minggu ini. Baik, kita akan menikmati firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 17 ayat pertama sampai ayat yang ke-11. Yohanes pasal 17 ayat pertama sampai ayat yang ke-11. Baik, kita kalau sudah dapat kita bangkit berdiri. Kita baca bergantian. Saya mulai dari ayat yang pertama. Demikianlah kata Yesus. Lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa selama hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup kelak kepada semua orang. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu, dan engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milik-Mu. Dan segala milik-Mu adalah milik-Mu, dan milik-Mu adalah milik-Ku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita. Puji Tuhan, silakan duduk. Yang berbahagia adalah mereka yang mau mendengar firman Tuhan, merenungkannya dan melakukannya. Saudara, ini satu doa Tuhan Yesus. Berdoa itu menyatakan satu hubungan yang dekat dengan siapa dia berkomunikasi. Dan berkomunikasi atau berdoa itu punya dampak. Ada yang diberi, ada yang diterima. Komunikasi tidak satu arah. Kalau disebut berdoa itu dua arah. Ada yang memberi suara, ada yang merespon suara itu. Di sini kita bisa melihat bagaimana kesatuan antara Allah Bapa dengan Yesus Kristus. Mereka dari awal bersatu dalam kemuliaannya. Yesus sudah ada sebelum Abraham. Bahkan Yesus juga yang menciptakan segala-galanya. Namun dia diutus datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia. Kita bisa melihat di sini doa ini disampaikan sebelum Tuhan Yesus mati di kayu salib. Dia sudah membayangkan apa yang akan terjadi. Dia harus memberikan pertanggungjawab kepada Bapa di sorga mengenai tugas. Demikian juga dia memohon kepada Bapa di sorga, kalau dia nanti sudah selesai menjalankan tugas, dia kembali ke sorga. Tuhan Yesus berdoa bagi murid-murid, bagi umatnya. Dia tidak berdoa bagi dunia,
Artinya bagi dunia, bagi orang yang tidak percaya, bagi orang yang tidak pengikutnya, dia tidak doakan. Dia berdoa bagi mereka. Artinya kita pengikut Tuhan itu yang didoakan. Bagi dunia tidak. Supaya kita tahu doa yang utama itu mendoakan sesama anak Tuhan ya. Jadi dia menengadah ke langit. Artinya dia berfokus kepada Bapa. Kita bisa melihat dalam rangkaian ayat-ayat ini bagaimana komunikasinya begitu baik. Ada alur kata-kata. Dia memohon, permuliakanlah aku sekarang. Artinya kalau dia nanti sudah selesai menjalankan tugas itu, supaya dipermuliakan kembali pada posisi awal. Siapa dirinya? Itu dimohonkan kepada Bapa di sorga. Dia menyatakan bagaimana hubungan Yesus dengan kita, murid-muridnya. Bahwa semua umat manusia itu adalah milik Bapa, milik Allah Bapa di sorga. Tapi semuanya sudah diserahkan kepada Tuhan Yesus. Semua milik Bapa di sorga telah diserahkan kepada Tuhan Yesus. Dan milik Tuhan Yesus adalah milik Bapa di sorga. Dia juga mengingatkan kepada kita si pembaca melalui Yohanes. Dia kutip doa-doa Tuhan Yesus ini. Ya, bagaimana hubungan antara Yesus dengan murid-murid. Supaya si pembaca mengerti siapa Yesus. Bahwa semua sudah diberikan kepada Yesus. Ya. Jadi siapa melihat Yesus, dia sama dengan melihat Bapa. Siapa yang melawan Yesus sama dengan melawan Bapa. Siapa menerima Yesus adalah juga menerima Allah Sang Pencipta. Semuanya telah diberikan. Itu ayat yang kedua. Demikian pula ia memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah Engkau berikan. Ketika Allah Bapa memberikan semuanya, semua makhluk ciptaannya, tapi juga Tuhan Yesus tidak hanya menerima manusia itu, ada juga yang dia beri. Dia memberi hidup yang kekal bagi orang-orang yang diberi itu. Jadi Bapa di sorga memberikan kita kepada Yesus ke tangan Tuhan. Tapi dengan catatan Tuhan Yesus mau bikin apa bagi orang-orang yang diberikan itu. Dia memberikan hidup yang kekal. Amin. Yang penting kita sebagai orang percaya, kita terima Tuhan Yesus karena segala kuasa sudah diberikan baginya. Dan dititipkan manusia itu kepada Tuhan Yesus. Tujuannya supaya dia selamatkan. Dia memberi hidup yang kekal. Itulah tugas Tuhan Yesus selama di dunia ini. Sampai dia menyerahkan nyawanya. Itulah yang disebut dengan mempermuliakan Allah. Dengan menyerahkan nyawanya. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang kau berikan kepadaku untuk melakukannya. Bagaimana? Menjelma menjadi manusia, hidup melayani, menyampaikan firman, dan orang menjadi percaya. Dan semua setelah percaya orang-orang, kemudian dia menyerahkan nyawanya untuk keselamatan orang. Kemudian juga dia memperkenalkan Allah melalui kehidupannya. Jadi Tuhan Yesus selalu menyatakan siapa Allah itu. Ayat yang ke-6 dikatakan, aku telah menyatakan namamu kepada semua orang. Menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu, yaitu orang-orang. Engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Jadi apa ucapan firman yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, itu firman Allah. Kalau ada orang mengatakan ucapan Tuhan Yesus itu tidak benar, ayat ini mau mengatakan bahwa mereka adalah satu. Ayat 8, sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku, itu komunikasi antara mereka, telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Selanjutnya dikatakan, mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya
Engkaulah yang telah mengutus aku. Ayat ini sering dipakai oleh umat lain bahwa Yesus hanyalah sebagai seorang utusan. Kita benar dia diutus, tapi untuk apa? Misinya dia diutus dari sorga untuk menyelamatkan manusia. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa. Supaya orang mengetahui bahwa Yesus itu adalah yang diutus oleh Allah untuk menyelamatkan. Dan orang menerima firman itu, dia diselamatkan. Kemudian orang yang menerima firman itu didoakan oleh Tuhan Yesus. Dan segala milik mereka adalah milikmu. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu. Dan segala milikku adalah milikmu. Ini timbal balik ya. Dan milikmu, milik Allah, milik Bapa di sorga, adalah milikku. Apa saja yang di sorga, yang di bumi, segala ciptaan, karena mereka sama-sama menciptakan, itu milik Tuhan Yesus. Dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Ayat ke-11. Setelah selesai semua tugas Yesus di dunia, kita sudah rayakan hari kenaikan Tuhan. Dan aku tidak ada lagi di dunia. Dia sudah di sorga, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu. Pelihara mereka, yaitu kita, yaitu saya, di dalam namamu, di dalam nama Bapa. Tetapi nama itu, nama Bapa itu telah diberikan kepada Tuhan Yesus. Itulah sebabnya siapa yang memandang Yesus sama dengan memandang Allah. Sebab nama, kuasa, semua singgasana manusia ciptaan udah dikasih kepada Tuhan Yesus. Itu sebabnya jangan pernah coba melawan yang namanya Yesus dengan segala atributnya. Segala atributnya yang menyangkut nama Yesus, kita harus jaga. Apapun itu, baik gerejanya, baik jemaatnya, baik hambanya, yang menyangkut dengan Tuhan Yesus, kita harus jaga. Jadi nama Allah Bapa itu telah diberikan. Ketika kita berdoa, ya Bapa, itu langsung juga menyangkut Yesus Kristus. Namamu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu. Itulah kesatuan Yesus dengan Bapa di sorga. Dan dia berdoa supaya kita menjadi satu. Bapa dan Putra menjadi satu, dan menjadi satu dengan Roh Kudus yang telah diutus Allah Tritunggal. Seringkali orang mengatakan Allah satu, hanya satu Bapa saja disebutkan, sehingga mereka hanya mengakui sebagai Bapa saja, disebut dengan Yehova, kata Bapa itu, dan dia disebut dengan saksi Yehova. Ya. Roh Kudus yang memang hanya Roh Kudus dikatakannya, dan Yesus hanyalah yang diutus sebagai Putra Allah. Tetapi ayat ini tidak menyatakan demikian. Nama itu telah diberikan supaya mereka menjadi satu. Topik doa kita, topik firman Tuhan hari ini ada beberapa topik. Yang pertama adalah pentingnya berdoa. Tuhan Yesus pun memerlukan doa, dan topik doa itu perlu juga jelas. Kita jangan buru-buru kalau berdoa. Mesti tenang apa yang mau kita ucapkan. Apalagi kita bisa berbahasa sendiri yang sangat jelas, kita bisa urut apa yang perlu kita sampaikan kepada Tuhan. Kita berdoa bagi orang lain, bukan hanya buat kita. Dilihat di sini bahwa Tuhan Yesus berdoa bagi kita. Karena dia naik ke surga, dia katakan supaya Bapa di surga memelihara kita. Karena untuk itu dia datang kepada dunia, untuk kita anak-anak Tuhan.
Dan dia pergi ke sorga, dia titipkan, dia katakan, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu nama yang telah engkau berikan kepadaku. Jadi kalau Bapa memelihara, itu juga Yesus memelihara. Karena namanya sudah ada, mereka adalah satu. Kita berdoa kepada Yesus itu juga, sekaligus kita juga berbicara kepada Allah, sebab nama itu telah diberikan. Kita perlu menggunakan waktu doa kita dengan baik. Saudara, kita ini, dalam ayat tadi dikatakan, kita ini adalah milik Bapa di sorga, tetapi telah diserahkan kepada Tuhan. Jadi tidak ada orang yang mengatakan, aku, ya aku, suka-suka aku. Tidak ada seperti itu lagi. Kita ini telah dimiliki oleh seseorang yang disebut dengan Bapa di sorga. Kemudian Bapa telah menyerahkan kepada Yesus. Dan Yesus bertanggung jawab untuk menyelamatkan apa yang dia berikan. Dengan memberikan nyawanya. Kita ini menjadi milik Tuhan Yesus. Jadi tidak ada yang bisa melawan. Aku tidak mau beribadah kepada dia, aku tidak mau menyembah dia, aku tidak mau melayani. Kita ini bukan milik kita, tapi milik kepunyaannya. Supaya kita mengerti bahwa kita ini enggak siapa-siapa, udah miliknya Tuhan. Dan dia berkuasa bagi kita, saudara. Begitu baiknya Tuhan Yesus memperhatikan kita. Dia berdoa bagi kita. Padahal murid-muridnya itu yang ditinggalkan, kita orang percaya umumnya semua mengecewakan Tuhan Yesus. Ya, umumnya semua mengecewakan Tuhan Yesus, tetapi dia tetap mau mendoakan. Dia mau mendoakan. Dia memohon dipelihara oleh Tuhan. Jadi saudara gak usah takut bahwa kita ini dipelihara oleh Tuhan. Peliharalah mereka. Saudara mengerti apa disebut dengan pelihara? Kalau saudara memelihara ternak sapi, bagaimana cara saudara memelihara ternak sapi? Ya, kita kasih rumput, kasih makanannya, kita jaga. Seperti itu. Jadi karena dia milik kita, kita pelihara, kita jaga. Demikian juga doa Tuhan Yesus, bahwa ternyata Tuhan itu sangat memperhatikan kita. Walaupun kita ada banyak kekurangan, dia mau yang sudah percaya kepadanya, yang sudah memiliki nama Yesus itu dipelihara dan diselamatkan. Kita harus menjaga keselamatan yang Tuhan telah berikan kepada kita. Dan juga kita mesti ingat ya, bahwa Yesus adalah satu-satunya yang diutus untuk menyelamatkan kita. Tidak ada yang lain. Amin. Ini penting. Tidak ada jalan keselamatan lain. Dia satu-satunya yang diutus untuk menyelamatkan. Dan caranya saudara, kita sudah tahu, hanya dengan menyerahkan nyawanya. Dia yang terhukum supaya kita tidak dihukum. Kita contoh saudara, bagaimana Tuhan Yesus dikatakan, permuliakanlah aku, dikatakannya, mempermuliakan Allah. Kita harus berusaha bagaimana mempermuliakan Allah. Tuhan Yesus mempermuliakan Allah dengan menjalankan segala tugas. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan juga dikasih Tuhan tugas bagaimana mempermuliakan nama Tuhan. Karena itu nanti yang kita bawa ke sorga. Apakah kita mempermuliakan nama Tuhan atau mempermuliakan diri kita? Itu nanti yang diukur. Ada pahala, rezeki, berkat ketika kita mempermuliakan Tuhan. Bagaimana kita mempermuliakan nama Tuhan? Banyak cara, bukan satu cara. Ketika kita beribadah, bukankah kita memuliakan nama Tuhan? Memuji Dia, mengagungkan namanya. Kita berdoa, berharap kepadanya, membaca firman-Nya, mendengar khotbah. Kita berkorban, beri persembahan, mengembalikan milik Tuhan, membangun gereja dan lain sebagainya, membantu orang-orang susah. Itu mempermuliakan. Kita mempermuliakan dengan puji-pujian kita, dengan harta kita. Kita mempermuliakan nama Tuhan. Supaya apa? Kita juga dipermuliakan. Kita melakukan yang hina-hina, kalaupun kita diselamatkan tempat kita, ya tidak tempat-tempat yang mulia amat. Jadi mempermuliakan itu penting. Allah melihat bahwa Yesus mempermuliakan namanya,
dengan mau mati bagi orang-orang untuk diselamatkan. Sangat mulia. Dia setia, dia pun dipermuliakan di surga. Kita juga dititipkan supaya kita melakukan hal-hal yang mulia. Itu poin yang kita ingat, saudara. Berdoa mempermuliakan Tuhan supaya kita dipermuliakan. Dan poin lagi, saudara, supaya kita menjadi satu. Saudara, semakin kita yang berjemaat ini nggak mau bersatu, nggak mau bersatu, maunya suka-suka. Si A suka-suka, si B suka-suka, bisa menjadi kacau. Visi tidak akan jalan kalau kita ini tidak ada kesatuan, tidak ada kekompakan. Itu penting. Harus satu, karena Allah Bapa juga begitu. Mereka tidak ada gontok-gontokan. Doanya adalah supaya mereka menjadi satu. Nggak hanya cerita, bukan gampang menjadi satu. Gampang menjadi satu. Orang menikah katanya satu dalam diberkati, kenyataannya satu A, satu B. Bukan gampang menjadi satu. Ya, satu tim kerja belum tentu cocok. Itu sebabnya perlu ada dua. Tuhan Yesus berdoa supaya mereka menjadi satu. Yesus dan Bapa di surga telah memberikan contoh itu. Mereka satu, diutus. Hai firman, kau jadi manusia ya. Seperti itu. Dia bertumbuh besar melayani. Kasihan orang-orang itu. Kukirim nabi-nabi semua ditolak. Terakhir ini, aku kirim engkau, selamatkan mereka. Tuhan Yesus taat, saudara. Setelah pergi Tuhan Yesus, kasihan orang itu, lindungi dia, kirim Allah Roh Kudus untuk membimbing, untuk menjadi penolong, untuk menjadi penghibur, Parakletos untuk mendampingi ketika kita susah, ketika kita mengalami kesulitan, diberi karunia berkata-kata hikmat oleh Roh Kudus. Ketika kita bingung mau berdoa, nggak tahu lagi, begitu stres, ada diberi doa, yaitu doa berbahasa roh, kan nggak tahu lagi mau ngomong apa. Di situ dibantu oleh Roh Kudus. Begitu eratnya kesatuan Allah itu, Allah Tritunggal. Jadi nggak bisa kita bilang Allah satu begitu saja, enggak. Dalam bahasa Alkitab, kata Allah itu satu adalah ekat. Kata ekat bukan satu nominal matematika, satu benda begini. Kata ekat, pengertian ucapan satu, kita harus lihat teks bahasa kata satu. Kata satu dalam bahasa itu adalah Allah yang Esa, itu adalah kesatuan yang mereka tidak bisa dipisahkan. Tidak bisa dipisahkan. Mereka berbeda-beda. Yesus anak bukan Bapa, Bapa bukan anak. Demikian juga Roh Kudus bukan Yesus, bukan juga Bapa. Ya, seolah-olah gambarannya seperti kita ini manusia punya tubuh, jiwa, roh. Tubuh ya tubuh, ini bisa dipegang. Jiwa nggak bisa menyangkut sifat karakter. Roh kita menyangkut hubungan dengan Allah. Tapi yang terlihat wujudnya adalah satu pribadi. Tidak ada orang yang bisa melihat Bapa di sorga. Tidak ada orang yang bisa melihat Roh Kudus. Hanya gambaran saja. Seperti itu. Tetapi kita bisa melihat Allah dalam diri Yesus Kristus. Tidak bisa dipisahkan. Ya. Ketika pikiran, jiwa berpikir, itu tidak bisa lepas daripada tubuh ini. Apa yang kita pikirkan bisa menyangkut ke tubuh ini. Demikian juga kerohanian kita mempengaruhi tubuh kita, mempengaruhi pola pikir kita, saudara. Tidak bisa dipisahkan. Saudara bisa berbicara kepada diri sendiri? Bisa gak berbicara? Bisa kan? Bodoh kali aku nih. Kenapa aku nih? Ya, aku kenapa nih? Kenapa terlambat? Aduh, bisa nggak ngomong gitu? Ya bisa kita berbicara kepada diri kita. Kadang-kadang akal pikiran kita nggak sampai. Gimana ini? Seperti itu. Tapi kita juga bisa berkata, kenapa bisa aku kerjakan ini ya? Kok bisa ya? Nggak masuk akal. Tapi ternyata aku bisa.
Bisa seperti itu. Demikian juga kerohanian kita. Ada kita terasa, kok hari ini aku kok kudus banget ya, rajin kali berdoa. Rohnya lagi minta, rajin. Tapi kadang-kadang juga malasnya minta ampun. Ya lagi gak mau berhubungan dengan Tuhan. Jadi saudara, itulah kesatuan itu. Jadi Yesus berdoa supaya mereka satu. Jemaat, saudara, dalam kesatuan itu kita bisa maju. Amin. Kesatuan. Jangan kita habis waktu pelayanan itu, ya pikiran kita habis dengan soal-soal, ya salah paham. Jangan berlarut-larut. Kita harus melihat satu pekerjaan Tuhan, bukan pekerjaan kita. Ya. Tuhan Yesus, dia berkata, namamu yang telah Engkau berikan kepadaku, aku telah mempermuliakan Engkau. Aku mempermuliakan Engkau, Tuhan, permuliakanlah aku juga Bapa. Amin. Seperti itu. Jadi kita cari memuliakan Tuhan. Nanti ingat saudara, Tuhan mempermuliakan Engkau dengan cara Tuhan. Tuhan akan mengangkat kita semua ke level yang lebih baik. Karena apa? Kita mempermuliakan Dia. Jadi kalau kita melayani, motif kita, saya datang ke gereja, saya mau main musik, mempermuliakan Tuhan. Itu nomor satu. Oh, saya mau piket ini, mempermuliakan Tuhan. Amin. Seperti itu. Ketika kita gotong royong, memang capek. Aku bekerja bukan untuk om itu, bukan untuk om pantas. Aku mau mempermuliakan Tuhan. Amin. Baru saudara dapat pahala di surga. Baru. Karena kita ikhlas apapun. Ketika kita diejek orang, padahal kita sudah ya tulus bekerja buat, masih diejek. Saudara tersinggung? Kalau saudara tersinggung, nanti kemuliaan itu pun gimana? Saudara langsung katakan, aku kerja bukan buat dia mau menang, aku kerja buat majikanku yang di atas, aku mempermuliakan dia. Sehingga saudara nggak lama, nggak undur. Saudara bekerja untuk Tuhan lihat, bukan untuk sekedar orang lihat. Amin. Kalau kita mau nunggu-nunggu orang lihat untuk dipuji-puji, biarpun Tuhan bilang konten 100 ini, tapi kalau orang nggak suka sama kita, nggak ada lagi lebih jelek dari situ. Macam cerita orang loh, untuk menjatuhkan semangat kita, macam-macam. Tapi ingat saudara, kalau kita lihat, aku melayani ini, mempermuliakan Dia. Tuhan sudah banyak melakukan hal yang mulia bagiku. Kita selalu ingat begitu, kebaikan Tuhan. Kita ingat kebaikan Tuhan. Kalau kita mempermuliakan Tuhan, ingatlah poinnya, kita akan dipermuliakan Tuhan. Ya, tidak ada sia-sia yang kita lakukan. Semua yang mulia yang kita lakukan bagi Tuhan, itu Tuhan catat. Dan dua-dua saudara juga mendoakan orang lain, itu Tuhan ingat. Yesus berdoa bagi mereka, bukan bagi orang-orang dunia, bukan saudara. Nama saudara ada dalam daftar doa, nama-nama yang didoakan oleh Tuhan. Amin. Amin. Begitu dia peduli. Jadi ketika kita berdoa, Tuhan mendengar. Yesus berdoa, Bapa di surga mendengar. Kita sudah dititipkan kepada Yesus, kita berdoa kepada Yesus, Yesus mendengar karena sudah diserahkan semuanya. Semua sudah diserahkan. Jadi mari kita sebagai anak Tuhan, doa Tuhan Yesus sederhana. Ya, di akhir tadi katakannya, ya Bapa, aku berdoa supaya mereka menjadi satu. Mari jangan kita kacaukan doa Tuhan Yesus itu. Ada yang mau memisahkan kita dari pelayanan, lawannya adalah Tuhan. Amin. Benar remaja. Ya, walaupun datang kerikil nggak apa-apalah. Yang penting kita kuat. Kita ingat Tuhan. Kita ingat juga pemimpin-pemimpin kita. Ya kan? Pengurus-pengurus kita yang memperhatikan kita. Semua begitu. Orang-orang tua juga ingin anak-anaknya itu maju. Amin. Seperti itu. Anak-anak muda kuat. Sebab banyak tantangan yang kita akan hadapi ke depan sebagai anak muda. Banyak. Jadi dari muda kita melatih diri kuat. Seperti itu. Tahan. Kalau situasi tahan. Kita ingat bahwa kita ini udah milik Tuhan.
Dan Tuhan, tempat harapan kita, tempat kita berdoa. Ngapain kita berdoa kalau kita tidak punya pengharapan, ada jawaban dari Tuhan? Ya. Kalau Tuhan tidak mempermuliakan kita, ya, rezeki kita ke dalam tangan Tuhan. Tapi dengan satu syarat, tadi doa Tuhan Yesus, permuliakan aku. Aku telah mempermuliakan engkau. Ada timbal balik. Aku berdoa bagi mereka, aku telah serahkan nyawaku bagi mereka. Sekarang sudah selesai tugasku, aku naik di sorga, dipermuliakan. Aku titip mereka, peliharalah mereka dalam namaku. Itu sebabnya setiap kali kita berdoa pakai nama siapa? Nama Yesus. Permuliakan mereka dalam namaku, ada kuasa. Ingat nama yang berkorban itu. Roh Kudus tidak mati bagi kita, Bapa di sorga tidak mati bagi kita. Dia menolong kita melalui Yesus Kristus. Seperti itu. Dan itu di backup oleh Bapa di sorga, di backup oleh Roh Kudus untuk menolong kita. Jadi mari kita belajar kompak, ya, pemuda remaja kompak. Amin. Amin. Apapun kita ini kompak, piket, gotong royong, kompak seperti itu. Ya, musik seperti itu kompak, tidak ada yang menjudutkan yang satu, tidak seperti itu. Ya, kita atur sedemikian rupa. Kalau 5 orang pintar main satu alat, kita susun jadwalnya yang bagus. Amin. Jadi semua kebagian, tidak ada yang memonopoli, begitu. Dan ingat, kalian ada ketua. Amin. Apa artinya ketua? Memimpin. Ada ketua kelas. Kan seperti itu. Kalau di kampus itu ada ketua jurusan. Kan begitu. Seperti itu. Dan kalau kita jadi memimpin lah. Jangan dipimpin. Harus punya wibawa. Udah doakan loh. Amin. Udah doakan kan? Jalankan, ada wibawa Tuhan kasih. Ada otoritas Tuhan kasih. Jangan takut, bawa dalam doa. Dan memimpin juga perlu kita memakai kata-kata hikmat. Kita rangkul semua. Seperti Tuhan Yesus, dia merangkul semua domba-domba gembalaannya. Seperti itu. Mau mendengar. Mari kita makin kompak. Pemusik. Ya, kita bermain musik untuk Tuhan, bukan untuk show. Amin. Bermain musik. Kita bukan mau seperti band dunia, enggak begitu. Seperti itu. Dan kalau nanti jumlahnya pemain udah cukup banyak, bisa berganti-ganti supaya yang main musik juga sempat berdoa berlutut. Amin. Ya, mereka nggak sempat berbahasa roh. Ya mungkin bisa sambil begini, tapi mau doa yang lebih kusuk lagi, doa pribadinya bagaimana? Seperti itu. Oh, 10 malam misalnya, hari kesekian, ya, aku ingin berdoa. Gimana? Bisa ganti aku dulu ya? Kan enak seperti itu. Seperti itulah. Jadi artinya kita semua menikmati hadirat Tuhan, berkat Tuhan. Kita bisa berbicara kepada Bapa di surga secara pribadi. Amin. Amin Bapak Ibu. Ya, kita datang untuk mempermuliakan Tuhan. Dan kita datang juga di rumah Tuhan untuk berdoa. Dan berdoa bukan hanya buat diri kita, berdoa juga bagi yang lain. Saudara jangan lupa mendoakan orang lain. Kalau kita satu keluarga, kita berdoa bagi kita, berdoa bagi orang tua kita, bapak kita, mama kita, adik kita. Seperti itu. Orang tua juga begitu, dia mendoakan anak-anaknya semua. Doakan hamba Tuhan. Bapak kepala juga begitu. Makanya kalau ditanya, kok lama kali untuk kalau berdoa? Kadang-kadang tante juga marah, lama kali. Udah tahu nih, lama kali. Karena aja doa kadang-kadang semua diperiksa ini. Kalau bisa diingat nama-nama semua pergumulan. Ada orang baru, siapa namanya, itu langsung direkam. Bawa dalam doa. Seperti itu. Pernah dengar lagu Di Doa Ibuku? Pernah?
Nama itu punya kuasa. Nama itu punya kuasa, punya sebutan. Makanya ketika Maria, Bunda Maria mendapat tugas mulia untuk mengandung Sang Juru Selamat, engkau harus menamainya. Gabriel bilang, namanya Yesus, karena dia yang akan menyelamatkan umat manusia, karena nama itu menyelamatkan. Nah, nama-nama saudara bikin yang jelas. Amin. Seperti itu. Pernah saudara dapat surat kaleng? Pernah dapat surat kaleng? Bukan artinya surat ditaruh di kaleng. Artinya begini, surat tanpa nama pengirim, nggak tahu yang dari siapa. Nah, cuma Bapak Gembala mau mengingatkan, kalau saudara ada sesuatu, misalnya begini ya, di amplop ini hanya cerita apa saja kan. Kadang-kadang kan putih amplop itu. Macam mana Bapak Gembala mau berdoa? Padahal isinya lumayan loh, lumayan isinya, cuma nggak tahu dari siapa. Karena nama itu punya kuasa. Coba ketika nama saudara disebutkan oleh seorang hamba Tuhan di hadirat Allah, Tuhan itu langsung kagum. Begitu peduli hamba Tuhan ini sama dombanya. Sampai seperti Tuhan Yesus, dia begitu peduli sama kita. Satu persatu. Itu sebenarnya dikatakan namanya telah kutuliskan di telapak tanganku. Luar biasa kan? Seperti itu. Nah, itu penting. Jadi jangan biasakan kalau bikin amplop kosong atau NN. Nggak ditulis NN, kita tahu no name. Ngapain tulis NN? Dari NN. Hah? Ya memang no name, ngapain? Bikin namanya. Amin. Perlu. Kalau ada rasanya ini ucapan syukur. Jadi doanya itu jelas. Seperti Tuhan Yesus tadi, jelas doanya. Jelas sekali. Mari kita bangkit dari Bapak. Satu pujian mengatakan, doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya. Kita selalu ingin hidup benar, dibenarkan oleh Tuhan Yesus. Kita berdoa selalu, dan dalam doa ada jawaban. Sesulit apapun keadaan kita, selalu kita datang kepada Tuhan. Saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuan, saat